Kalisto menggantung di kegelapan dingin angkasa, raksasa pendiam yang selamanya terikat pada planet Jupiter yang sangat besar. Kalisto adalah salah satu dari 4 bulan Galilea, saudara langit yang ditemukan oleh Galileo Galilei lebih dari 4 abad yang lalu. Tapi Kalisto berbeda dari saudara-saudaranya yang lebih aktif secara geologis. Sementara Europa dan Ganymede punya permukaan yang dinamis dan Io mengamuk dengan letusan gunung berapi, Kalisto menunjukkan wajah yang kuno, babak belur, dan sangat tenang. Namun, ketenangan ini bukan tanda ketidakpentingan. Sebaliknya, hal itu menjadikan Kalisto arsip beku yang tak ternilai, menyimpan catatan murni masa muda tata surya yang kacau. Permukaannya adalah buku sejarah yang ditulis dalam bahasa benturan. Setiap kawah adalah paragraf yang merinci peristiwa miliaran tahun yang lalu. Menunggu dengan sabar kita membaca kisahnya. Ketika kita melihat gambar Kalisto, hal pertama yang menarik perhatian kita adalah kepadatan kawah yang sangat tinggi. Permukaannya penuh dengan kawah. Artinya, setiap benturan baru kemungkinan besar akan menghapus kawah lama daripada menemukan area baru. Lanskap ini menceritakan kisah bertahan hidup. Sebuah benda yang telah melewati miliaran tahun benturan kosmik tanpa perubahan internal yang signifikan. Kawah-kawah ini bervariasi ukurannya. Lubang kecil yang sulit dilihat oleh kamera kita. Cekungan benturan besar dengan banyak cincin. Valhalla, Asgard. Struktur kolosal ini, membentang ribuan kilometer, adalah bekas luka hantu dari tabrakan kuno yang dahsyat. Benturan pada kerak es Kalisto menciptakan riak yang membeku di tempatnya, membentuk cincin konsentris seperti batu di kolam beku. Di bawah hamparan kawah yang tak berujung, permukaan Kalisto adalah material es gelap. Tampaknya merupakan campuran es air dan puing-puing berbatu yang berdebu. Selama miliaran tahun, es murni perlahan menyublim, meninggalkan endapan lebih gelap, diselingi es segar terang dari benturan terbaru. Mungkin rahasia paling menarik yang dimiliki Kalisto bukanlah di permukaannya yang babak belur, melainkan jauh di dalam intinya. Data yang dikumpulkan oleh pesawat luar angkasa Galileo NASA selama penerbangan lintas di akhir 1990-an dan awal 2000-an memberikan sebuah penemuan yang menakjubkan. Saat Galileo terbang melewati Kalisto, ia mengukur gangguan medan magnet Jupiter di sekitar bulan. Data menunjukkan Kalisto memiliki medan magnet induksi yang lemah, tanda adanya lapisan konduktif listrik di interior. Kandidat paling mungkin, samudra luas air asin cair bermil-mil di bawah kerak es yang tebal dan dingin. Ketebalannya bisa melampaui 100 km, berisi lebih banyak air daripada gabungan semua samudra di bumi. Berbeda dengan Eropa yang mungkin bersentuhan dengan mantel berbatu, samudra Kalisto diperkirakan terperangkap di antara lapisan es. Namun, buktinya tidak setegas Eropa. Beberapa penjelasan alternatif mengusulkan lapisan konduktif non-samudra. Penelitian terbaru menjaga perdebatan tetap hidup. Kalisto tampak tidak sepenuhnya terdiferensiasi. Campuran batuan dan es dengan kepadatan meningkat ke pusat. Jika air cair ada, itu mengubah persepsi kita. Dari benda mati menjadi dunia berpotensi tersembunyi, memperluas pencarian lingkungan layak huni di kosmos. Pemahaman kita tentang Kalisto telah dibangun selangkah demi selangkah melalui mata utusan robot dari bumi. Pioneer 10 dan Pioneer 11 pada 1970-an mengonfirmasi Kalisto sebagai dunia besar, gelap, berdensitas rendah. Voyager 1 dan 2 memberi kita citra detail pertama, menampilkan permukaan syarat kawah dan menetapkan Kalisto sebagai geologis kuno dan tidak aktif. Galileo mengorbit Jupiter dari 1995 hingga 2003, melakukan banyak flyby dekat Kalisto. Ia memetakan permukaannya secara belum pernah ada, menganalisis komposisi es air bercampur material gelap, dan mendeteksi eksosfer karbon dioksida yang samar. Magnetometer Galileo memunculkan bukti kemungkinan samudra bawah permukaan. Kini misi Juno NASA memelihara pengawasan, mempelajari gelombang plasma, partikel energik, dan interaksi magnetosfer yang memengaruhi bulan-bulan Galilea. Misi JUICE menuju Jupiter menargetkan Ganymede namun akan melakukan beberapa flyby Kalisto dengan radar penembus es dan instrumen canggih untuk mencari air bawah permukaan. Dari Pioneer hingga Voyager, Galileo, Juno, dan segera JUICE, dorongan gigih kita untuk memahami dunia-dunia jauh terus berlanjut. Jadi, mengapa bulan yang tenang dan babak belur ini terus menarik begitu banyak perhatian ilmiah?
Pentingnya Kalisto terletak pada status uniknya sebagai kelompok kontrol untuk sistem Galilea. Karena sebagian besar tidak berubah sejak pembentukannya, ia menjadi dasar perbandingan untuk mengisolasi efek pemanasan pasang surut dan diferensiasi internal. Kemungkinan samudra bawah permukaan menjadikan Kalisto target utama dalam pencarian kehidupan, atau setidaknya lingkungan yang layak huni. Orbitnya di luar sabuk radiasi paling intens, membuatnya lebih aman bagi astronot dan peralatan dibanding Europa atau Io. Pangkalan di Kalisto akan mengalami dosis radiasi lebih rendah, dengan kebutuhan perisai lebih ringan, dan fondasi permukaan yang stabil untuk pendaratan serta konstruksi. Pos terdepan semacam itu bisa menjadi pusat ilmiah dan titik awal eksplorasi robotik, bahkan manusia, ke dunia Jovian lainnya. Pada akhirnya, daya tarik Kalisto adalah misteri yang tenang. Ia tidak berteriak dengan erupsi, melainkan membisikkan masa lalu yang dalam dan mengisyaratkan rahasia di bawah kulit beku. Meskipun tampak seperti bola es berkawah, Kalisto menyimpan catatan kelahiran tata surya, dan mungkin samudera tersembunyi yang luas. Kisah raksasa pendiam Tina Sushou dimulai.